Tentang bab futur ini, Rasulullah pernah kasih sinyal, kasih kode kepada Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As, Abdullah. Wahai Abdullah, janganlah kau seperti Fulan. Sebelum ini dia rajin untuk bangun malam atau qiyamul lail, namun kemudian meninggalkan sama sekali. Jadi ada fasenya manusia itu pas waktu lemah ya dia ngedon gitu. Tapi pas waktu ngedon ya jangan sampai kemudian kenemenen atau terlalu berlebihan sehingga tidak ada bekasnya sama sekali. Amal yang kemudian disukai oleh Allah yaitu amal yang kontinu, amal yang kemudian dilakukan secara terus-menerus oleh pelakunya. Maka ini sebuah isyarat bagi kita. Kalau misalnya melakukan amal kesolihan, dikira-kira dulu. Ini terlalu berat buat kita atau tidak? Iya, di dalam kondisi semangat kita bisa melakukannya. Tapi tugas kita yang sesungguhnya adalah membuat program baik itu terus berlangsung, baik di kala semangat maupun tidak semangat. Itu penting. Jadi ngukur. Jadi pas waktu semangat biar nggak over, sehingga nanti tidak kelelahan yang mengakibatkan yang namanya penyakit futur ini. Nah, ketika lemah dia masih bisa melakukan itu karena programnya itu, amal kesolihannya itu sudah diplan, sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa dilakukan dengan kontinu, dengan terus-menerus. Jadi ya nggak terlalu berat, ya nggak terlalu ringan, yaitu yang sesuai saja. Tetapi karena dia memiliki rencana, maka dilakukannya juga bertahap, ada tahapan-tahapannya. Di uji coba ini dilakukan kalau misalnya qiyamul lail gitu ya, karena ya kondisinya pekerjaan siangnya nggak terlalu berat sehingga dia cepat bisa tidur, sehingga nanti malamnya dia bisa bangun lagi. Nah, kondisi-kondisi ini pas banget untuk digunakan atau disuntik dengan suntikan amal yaumi berupa qiyamul lail atau bangun malam. Dicoba nih seminggu, mungkin 2 kali dulu, nggak langsung terus-menerus ya. Boleh lah ya langsung terus-menerus, tetapi ya kira-kira dengan dilakukan bertahap begitu, mungkin seminggu 2 kali, setelah sebulan istiqomah dilangsungkan, kemudian ditambah lagi seminggu jadi mungkin 4 kali, terus begitu terus, akhirnya bisa dilakukan setiap malam. Maka itu kita berkaca dari hadis yang setelahnya. Kalau tadi ada amalan yang kemudian dilakukan di waktu malam ya tiba-tiba hilang sama sekali, di kitab yang lainnya dikatakan bahwa setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam keadaan sunnah dalam petunjukku Rasulullah, maka dia adalah orang yang beruntung. Sementara barang siapa yang beralih pada selain itu, maka dia celaka. Maka betul ini, saat-saat futur itu orang kemudian dia beramal itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri yang membuat seseorang itu merasa bisa kontinu melakukan amal kesolihannya. Salah satu diantaranya yaitu muraqabatullah itu ya, merasa dalam pengawasannya Allah. Nah, hamba-hamba yang seperti inilah hamba-hamba yang kemudian beruntung. Maka itu ya sekalipun kita bisa melakukan ibadah langsung ngegas naik begitu, maka yang perlu kita pikirkan adalah selain kemudian kita juga bisa ngegas, kita juga bisa istiqomah, kita bisa memiliki program atau merencanakan program-program yang tidak putus, program-program yang kontinu, program amal kesolihan yang disukai Allah. Sesungguhnya sebuah amal yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah amal soleh yang dikerjakan secara terus-menerus oleh pelakunya. Maka itu penting nih, dari kitab Fathul Bari ini kita juga banyak dapat insight kebaikan supaya kita juga wasaton di tengah, terutama untuk menyadari bahwa kita juga dalam kondisi iman yang naik kadang turun. Maka solusi yang paling tepat adalah membuat rencana amal kesolihan dengan sebaik